Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Sehari sebelumnya, sebuah mobil SUV Range Rover FQ berwarna merah membelah jalan tol Insinyur Sutami di pagi hari. Ini yang terlihat sangat cerah. Di posisi jok tengah, Al sedang duduk santai. Sebuah lagu berjudul One More Night from Maroon 5 mengiringi kedatangannya di kampung halamannya, yaitu Kota Daeng. "Pak, singgah nyari sarapan dulu ya," ucapnya ke Pak Supir. "Mau makan apa, Pak?" tanya Pak Supir melirik dari kaca spion tengah. "Foto aja deh, udah lama nih nggak ngerasain makanan khas Makassar," jawab Al membalas senyuman Pak Supir. "Coto Nusantara mau nggak, Pak? Aku ngikut aja, yang penting enak," jawab Al yang Jalan Nusantara berhadapan dengan pelabuhan kota Makassar yang di pagi harinya seperti terlihat biasa saja. Di sepanjang jalan memang terlihat beberapa papan reklame setiap kos, diskotik, dan lain-lain yang saat ini tertutup dan sedang tidak beraktivitas. Berbeda jika di malam harinya, karena daerah ini adalah pusat kehidupan malamnya Kota Daeng. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah warung kecil bertuliskan Coto Nusantara, lalu Pak Supir memarkir mobil tak jauh dari warung tersebut. "Mau makan apa, Pak? Dan minumnya juga sekalian?" tanya Pak Supir saat mereka telah berada di dalam warung. "Ngikut aja deh, Pak. Daeng, daging tok 2 ya, minta teh botolnya sekalian," ucap Pak Supir memesan ke salah satu pegawai di warung itu. Tak lama akhirnya pesanan mereka tiba, dan karena memang Al sudah lapar, maka segera disantapnya coto pesanan mereka dengan lahap. Rumah bertingkat 3 dengan model minimalis tapi terkesan mewah menjadi hunian kedua orang tuanya dan juga adiknya paling bungsu yang saat ini masih berstatus mahasiswa di Universitas Hasanuddin Makassar. "Assalamualaikum," ucap Ab memberi salam saat masuk ke dalam rumah. "Waalaikumsalam," jawab semua orang yang berada di dalam rumah. Saat ini semua orang sedang menunggu Al di rumah. Sebelumnya memang Al telah menginfokan kepada mamahnya bahwa dia akan pulang ke Makassar pagi ini. Makanya ia meminta tolong supir keluarga mereka untuk menjemputnya di bandara. "Kak, mana oleh-oleh Eci?" tanya adik Al yang bungsu. "Ais, nih cari aja sendiri," jawab Al yang langsung memberikan travel bag-nya kepada adiknya. Tentu saja si Eci langsung merebut dengan tas kakaknya dan langsung membongkar isi tas tersebut. "Istirahat dulu nak, pasti kamu capek kan?" ucap mamahnya saat Al menyalin tangan kedua orang tuanya. "Bentar aja deh mah. Oh ya, kamar Al di mana ya? Maklum udah 3 tahun gak pernah mudik dan rumahnya udah berubah," jawab Al. "Ditunjukin kamar kakak kamu tuh," ucap papanya dengan malas. Akhirnya Eci mengantarkan Al ke kamarnya yang terletak di lantai 2. Tak lama ia menuju ke ruang tengah dan terlihat papanya sedang menonton berita, sedangkan mamanya dan Eci sedang sibuk memasak di dapur. "Kok adek kamu Citra nggak ikut balik sih?" tanya papanya saat Al baru saja duduk di sebelahnya. "Dia lagi sibuk benahin struktur organisasi perusahaan, Pak. Ada beberapa yang menurut aku sih harus dibenahi dari awal," jawab Al menoleh ke papanya. "Oh, tapi apa kamu yakin menempatkan dia di posisi HRD Director?" tanya papanya kembali.
Sesuai jurusannya kan Pak? Jawab Al tersenyum. Dan saya yakin kalau Citra mampu di posisi itu, lanjutnya. Syukur deh kalau kamu yakin kemampuan adik kamu. Oh iya Pak, hari ini aku pengen melihat hotel yang rencananya akan aku akuisisi dalam waktu dekat, ujar Al mengingat kembali rencananya datang ke Makassar. Oh, perlu diantar? Clarion kan? Tanya Papa. Ya, iya Pak, nggak perlulah, aku pengen nyetir sendiri aja. Gak lupa jalan kan? Ledek papahnya. Gak lah Pak, masih sama kan jalannya? Masih lah, kirain Papa karena kamu udah kelamaan gak mudik jadi lupa sama jalan-jalan di Makassar. Oh ya Pak, sekalian aku pengen ke apartemen yang baru saja aku beli untuk investasi. Al kembali menoleh ke pria setengah baya di sampingnya. Pemborosan kamu, kata papahnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Untuk masa depan kan, papanya mendengus pelan saat mendengar jawaban singkat dari putra sulungnya. Ia mengetahui jikalau anaknya telah menginginkan sesuatu, maka sangat susah untuk menentang keinginannya tersebut. Terserah kamulah, duit kamu kok, tapi ingat, jangan kelamaan membujang karena papa dan mama udah pengen gendong cucu nih. Tuh suruh Citra aja nikah duluan, kan dia udah ada cowok tuh di Jakarta, jawab Al sedikit kesal. Emang kamu rajanya ngeles. Udah ah, oh ya, aku pinjam Civicnya ya. Kan punya kamu, ngapain pakai minjam segala, jawab papahnya, dan Al hanya nyengir mendapatkan ucapan papahnya tersebut. Iya ding, ya udah aku keluar dulu ya. Al beranjak dari sofa. Mah Ci, aku pergi dulu ya, lanjutnya. Ternyata hari ini juga hari yang sangat penting untuk Reva, karena dia baru saja diterima menjadi resepsionis di salah satu hotel bintang 5 di kota Makassar. Dan hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Reva sangat senang bekerja di hotel tersebut karena terlihat betapa antusiasnya dia mempelajari semua job description-nya sebagai resepsionis. Apalagi beberapa rekan sekerjanya juga sangat cepat akrab dengannya. Hari ini hotel tersebut sangat ramai oleh tamu dari instansi pemerintahan yang sedang menginap untuk beberapa hari ke depan. Eva, kamu tahu nggak gosip kalau hotel ini udah diakuisisi loh? Jadi ya siap-siap aja kita bakalan kena PHK, ucap salah satu teman Reva mengajak ngobrol. Masa sih? Baru aja kerja masa mau di PHK? Ujar Reva sedikit terkejut. Tapi infonya kan masih abu-abu, jadi kamu tenang aja, ujar teman yang lainnya. Semoga, ucap Reva. Dari arah pintu lobi terlihat seorang Al yang sedang melangkah memasuki hotel. Seluruh resepsionis yang melihatnya berdecak kagum dengan wajahnya yang siang ini hanya berpenampilan casual. Ia melangkahkan kakinya menuju ke meja resepsionis, membuat beberapa wanita yang berada di meja itu terlihat memperbaiki posisi rambut maupun seragamnya. Siang Pak, dengan Reva, apakah ada yang bisa dibantu? Sapa Reva dengan tersenyum. Mau nanya Mbak, apakah aku boleh bertemu dengan Pak Toto? Tanya Al yang ingin bertemu dengan General Manager hotel. Bentar ya Pak, jawab Reva lalu mencoba menghubungi seseorang memakai telepon di hadapannya. Oh iya, maaf sebelumnya Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Lanjutnya bertanya. Bilang aja Al. Oke, ditunggu bentar Pak, kata Reva lalu terlihat sesaat ia sedang berbicara di telepon dengan seseorang di seberang. Sambil menunggu, Al meraih iPhone keluaran terbaru dari sakunya yang baru saja ia belikan oleh adiknya sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu. Kemudian Al menelpon Pak Toto yang menginfokan bahwa dia sedang menunggu di lounge hotel yang berada di lantai 2. Halo Pak Toto, aku tunggu di lounge aja ya. Dan setelah diiyakan oleh Pak Toto, maka Al melangkah ke arah tangga menuju ke lantai 2.
"Maaf Pak Al, apakah Bapak nggak menunggu Pak Totonya? Baru saja beliau mengatakan bahwa ia akan menemui Bapak," ujar Reva yang baru saja menutup teleponnya dan sedikit berlari mendekati pria itu yang sudah meninggalkan meja resepsionis. "Udah aku telepon kok Mbak," ujar Al dengan wajah datar. Coba tersenyum, Al menatapnya sesaat lalu melanjutkan langkahnya menuju ke lounge. "Eva, tuh cowok cakep banget ya, mirip-mirip siapa ya?" ucap temannya sedikit berpikir saat Reva tiba di meja resepsionis. "Ya sih, tapi rada sombong sih orangnya," jawab Reva yang masih memperhatikan sosok Al melangkah naik ke lantai 2.